Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitri Agustin dengan NIM 230291138 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan soal UAS pada mata kuliah teori bilangan dengan Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Febru Dazana. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Itu soalnya ada 10 pasang bilangan real positif, yaitu A, B yang memenuhi for A tambah B sama dengan 9,6 dan A tambah floor B sama dengan 9,4. Nah, tentukan semua pasang yang memenuhi tersebut. Nah, di sini kita misalkan 10 pasang A, B itu di mana A 9,4, B 0,6, A yang kedua A 8,4, B 1,3, yang ketiga A, 7,4, A sama dengan 7,4, B sama dengan 2,6, yang keempat A-nya sama dengan 6,4, yang B-nya 3,6. Selanjutnya A 5,4, B 4,6, A 4 sama dengan 4,4, B 5,6, yang A sama dengan 3,4, yang B 6,6, A sama dengan 2,4, B 7,6, A sama dengan 1,4 dan B 8,6, dan terakhir A 0,4 dan B 9,6. Nah, dari 10 pasang ini akan kita uji coba yang ini, yang baris pertama dan baris kedua ini ke persamaan yang telah diberikan tadi. Oke, yang pertama misalkan A 9,4 dan B sama dengan 0,6. Di sini floor A kita ubah menjadi floor 9,4 dan B ditambah B menjadi 0,6 sama dengan 9,6. Dan di sini menghasilkan 9 tambah 0,6 menghasilkan 9,6. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua, yaitu A ditambah floor B sama dengan 9,4. 9,4 ditambah floor 0,6 sama dengan 9,4. Menghasilkan 9,4 ditambah 0 sama dengan 9,4. Nah, untuk selanjutnya, uji coba selanjutnya, kita uji coba di barisan yang kedua ini. Misalkan A sama dengan 8,4 dan B sama dengan 1,6. Floor A kita ubah menjadi 8,4 dan B diubah menjadi 1,6 sama dengan 9,6. Menghasilkan 8 ditambah 16 sama dengan 9,6. Dan kedua, persamaan kedua, yang A-nya tetap kita ubah menjadi 8,4 dan B-nya kita ubah menjadi floor 1,6 sama dengan 9,4. Menghasilkan 8,4 ditambah 1 sama dengan 9,4. Nah, jadi dari persamaan tadi, pasangan A, B di atas adalah 10 pasang bilangan real yang memenuhi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Nah, di sini soalnya tentukan yang pertama 2 pangkat 2030 mod 127 dan B 3 digit terakhir dari 2 pangkat 2041.
Nah, untuk penyelesaian yang poin A, berdasarkan teorema Fermat kecil, nah, A pangkat 4 dikurang 1 kongruensi 1 mod P. Maka didapat di sini 2 pangkat 127 kurang 1 kongruensi 1 mod 127. Nah, didapat di sini 2 pangkat 126 kongruensi 1 mod 127. Selanjutnya 2 pangkat 2030 kongruensi 2 pangkat 126 dipangkatkan lagi 16 dikali 2 pangkat 14. Ini selanjutnya didapatkan di sini 2 pangkat 2030 kongruensi 2 pangkat 126 dipangkatkan 16 dikali 2 pangkat 14 mod 127. Nah, karena 2 pangkat 126 kongruensi 1 mod 127, maka 2 pangkat 2030 kongruensi 1 kongruensi 1 2 pangkat 2030 kongruensi 1 pangkat 16 dikali 2 pangkat 14 mod 127. Di sini kita dapatkan 2 pangkat 2030 kongruensi 2 pangkat 14 mod 127. Nah, karena 2 pangkat 7 kongruensi 1 mod 127, maka 2 pangkat 2030 kongruensi 2 pangkat 7 dipangkatkan 2, maka 102 2 pangkat 2030 kongruensi 2 pangkat 7 dipangkatkan 2 mod 127. Nah, selanjutnya 2 pangkat 2030 kongruensi 1 pangkat 2 mod 127. 2 didapatkan di sini hasilnya 2 pangkat 2030 kongruensi 1 mod 127. Jadi 2 pangkat 2030 mod 127 hasilnya adalah 1. Selanjutnya yang B akan dicari sisa 200 akan dicari sisa 2 pangkat 2041 dibagi 1000, karena 1000 sama dengan 8 kali 125, maka didapatkan di sini 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Nah, untuk yang pertama 2 pangkat 2041 mod 8. Nah, di sini perhatikan bahwa 2 pangkat 1 itu kongruensi 2 mod 8. 2 pangkat 2 kongruensi 4 mod 8. 2 pangkat 3 kongruensi 0 mod 8. Karena dari pangkat 3 ke atas hasilnya selalu kelipatan 8, maka 2 pangkat 2041 kongruensi 0 mod 8. Nah, untuk yang kedua itu 2 pangkat 2041 mod 125. Nah, di sini 2 dan 125 itu relatif prima. Nah, berdasarkan teorema Euler, Pi 125 sama dengan Pi 5 pangkat 3 sama dengan
Di sini 5 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 120. 5 dikurang 25 sama dengan 100. Nah, menurut teorema Euler, jika FPB 2,125 sama dengan 0, maka 2 pangkat 1000 itu kongruensi 1 mod 125. Nah, jadi 2041 dibagi 100. Nah, 2041 sama dengan 100 kali 20 tambah 41. Maka didapatkan di sini 2 pangkat 2041 kongruensi 2 pangkat 100 dipangkatkan 20 dikali 2 pangkat 41 mod 127. 2 pangkat 2041 kongruensi 1 pangkat 20 dikali 2 pangkat 41 mod 125. Nah, di sini didapatkan 2 pangkat 2041 kongruensi 2 pangkat 41 mod 125. Nah, di sini 2 pangkat 41 ini mod 125 akan kita cari ini. Sini 2 pangkat 7 sama dengan 3 mod 125. 2 pangkat 10 kongruensi 24 mod 125. 2 pangkat 20 kongruensi 2 pangkat 10 dipangkatkan 2 mod 125. Nah, di sini didapatkan 2 pangkat 20 kongruensi 24 pangkat 2 mod 125. 2 pangkat 20 kongruensi 76 mod 125. Untuk 2 pangkat 40 kongruensi 2 pangkat 20 dipangkatkan 2 mod 125. 2 pangkat 40 kongruensi 76 pangkat 2 mod 125. 2 didapatkan hasilnya 2 pangkat 40 kongruensi 26 mod 125. Maka didapatkan di sini 2 pangkat 41 kongruensi 2 pangkat 40 dikali 2 pangkat 1 mod 125. 2 pangkat 41 kongruensi 2 26 dikali 2 mod 125. 2 pangkat 41 kongruensi 56 mod 125. Ini sudah akhir. Jadi 2 di sini dapat kita simpulkan 2 pangkat 2041 kongruensi 56 mod 126. Nah, selanjutnya kita misalkan X sama dengan 2 pangkat 2041. Nah, X sama dengan 0. Sini kita dapatkan persamaan yang pertama, yaitu X kongruensi 0 mod 8. Yang persamaan kedua, X kongruensi 52 mod 125. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan teorema sisa Cina. Yang pertama yaitu kita dapatkan M1-nya itu 8 di sini, dan M2-nya sama dengan 125 dari sini. Nah, untuk M besarnya sama dengan M1 dikali M2 sama dengan di sini kita substitusikan 8 dikali 125 sama dengan 1000. Nah, M1 sama dengan
M besar per M1 sama dengan 1000 per atau dibagi 8 sama dengan 100. Kita dapatkan 125. Untuk M2-nya sama dengan M besar per atau dibagi M2 sama dengan 1000 dibagi 125 menjadi dihasilkan di sini 8. Nah, untuk inverse M1 dalam modulo 8 di sini kita dapatkan 125x kongruensi 1 mod 8 125x mod 1 ditambah 8 dikali 78 mod 8 125x mod kongruensi 625 mod 8. Di sini didapatkan X sama dengan 5 X kongruensi 5 mod 8. Nah, di sini kita dapatkan M1 inverse-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita akan mencari inverse M2 dalam modulo 125. Di sini 8x kongruensi 1 mod 125, 8x kongruensi 1 ditambah 125 kali 3. Nah, didapatkan 8x mod 8x kongruensi 376 mod 125. Nah, X kongruensi 4 8 kita bagi ruas kedua ruasnya itu 8 didapatkan X kongruensi 47 mod 125. Nah, dari sini kita simpulkan M2 inverse itu sama dengan 47. Nah, untuk mencari 3 digit dari 2 pangkat 2041, di sini kita gunakan X kongruensi. Nah, di sini untuk mencari 3 digit dari 2 pangkat 2041, kita menggunakan rumus X kongruensi sigma I sama dengan 1 sampai K A1 kali M1 dikali M1 inverse mod M. X kongruensi di sini kita langsung saja substitusikan yang telah kita dapat tadi, A-nya, M1-nya, dan M1 inverse-nya. 0 kali 125 kali 5 ditambah 5 di 52 dikali 8 dikali 47 mod 1000. Nah, didapatkan di sini X kongruensi 19.552 mod 1000. Jadi 3 digit terakhir dari 2 pangkat 2041 adalah 552. Nah, di sini kita masuk ke soal nomor 3, di mana soalnya berisi fungsi TO merupakan fungsi yang menyatakan banyaknya faktor positif dari suatu bilangan asli. Misalkan A dan B relatif prima, buktikan bahwa TO A kali B sama dengan TO A kali TO B. Berikan sebuah contoh bahwa jika A dan B tidak relatif prima, maka TO A kali B tidak sama dengan TO A kali TO B. Untuk penyelesaiannya, di sini
fungsi to merupakan fungsi to memetakan n ke banyaknya faktor positif dari n. Jika n sama dengan P1 pangkat E1 kali P2 pangkat E2 dikali seterusnya hingga kali PK pangkat EK, di mana P1, P2 sampai PK sama dengan bilangan prima. E1, E2 sampai EK sama dengan eksponen dari faktor prima. Maka to n sama dengan E1 ditambah 1 dikali E2 ditambah 1 dikali hingga EK tambah 1. Ini merupakan jumlah faktor positif. Nah, untuk to n menyatakan banyak pembagi positif dari suatu bilangan bulat positif n. Di sini akan dibuktikan to A kali B sama dengan to A kali to B. Nah, di sini dua bilangan A dan B saling prima, maka tidak ada faktor prima yang sama dalam faktorisasi prima keduanya. Misalkan A sama dengan P1 pangkat E1 dikali P2 pangkat E2 hingga PR pangkat ER, dan B Q1 pangkat F1 Q2 pangkat F2 sampai QS pangkat FS dengan PI tidak sama dengan QJ untuk setiap I dan J. Sehingga hasil kali A memiliki faktorisasi prima yaitu AB sama dengan P1 pangkat E1 hingga PR pangkat ER dikali Q1 pangkat E1 sampai QS pangkat Fs. Nah, berdasarkan sifatnya, fungsi to diketahui, Tn sama dengan E1 ditambah 1 dikali E2 ditambah 1 sampai EK ditambah 1. Nah, di sini untuk N sama dengan PI sama dengan 1, K PI pangkat EI, maka diperoleh TA-nya sama dengan PI sama dengan 1 R sampai R E1 ditambah 1 dan to B sama dengan PI sama dengan 1 sampai S R 1 ditambah 1. Dia hasilkan di sini to A kali B sama dengan to P1 pangkat E1 sampai PR pangkat ER dikali Q1 pangkat F1 sampai QS pangkat Fs. Nah, didapatkan di sini hasilnya T itu A kali B sama dengan to A kali to B. Jadi terbukti bahwa to A kali B sama dengan to A kali to B. Nah, untuk contohnya, jika A dan B tidak relatif prima, maka to A kali B tidak sama dengan to A kali to B. Di sini kita misalkan
A-nya sini A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 6. Nah, didapatkan FPB 4,6 itu sama dengan 2. Karena FPB 4,6 tidak sama dengan 1, maka A dan B tidak relatif prima. Pertama, pembagi positif dari A sama dengan 4 itu didapatkan itu 1, 2, dan 4. Nah, jadi didapatkan A-nya sama dengan 3. Kedua, pembagi positif dari B sama dengan 6 itu didapatkan yaitu 1, 2, 3, 6. Jadi B-nya sama dengan 4. Yang ketiga, pembagi positif dari A kali B sama dengan 24. Didapatkan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, di sini A kali B-nya adalah 8. Sehingga di sini kita substitusikan saja yang telah kita dapat dari sini tadi. Sehingga A kali B sama dengan A kali B. Nah, A kali B-nya kan di sini tadi kita dapatkan 8 ya. Ini 8 sama dengan A-nya 3 dan B-nya 4. 8 sama dengan 3 kali 4. Jadi 8 tidak sama dengan 12. Nah, karena di sini bilangan yang tidak relatif prima, dapat kita simpulkan bahwa A kali B tidak sama dengan A dikali B. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Di mana soalnya selesaikan sistem kongruensi linear berikut, di mana X-nya X kongruensi 3 mod 7 dan X kongruensi 4 pangkat 11. Nah, untuk penyelesaiannya di sini dari soal kita mendapatkan persamaan yang pertama itu Nah, di sini kita mendapatkan yang persamaan pertama itu yaitu X kongruensi 3 mod 7 dan yang persamaan keduanya itu X kongruensi 4 mod 11. Nah, dari persamaan 1 diperoleh X sama dengan 7T1 tambah 3. Ini persamaan 3, nah, dan T1-nya itu adalah elemen bilangan di mana T1 itu elemen bilangan bulat. Nah, di sini pertama kita substitusikan dulu persamaan 3 ke persamaan 2. Didapatkan yaitu 7 T1 ditambah 3 kongruensi 4 mod 11, 7 T1 kongruensi 1 mod 11, 7T1 kongruensi 1 ditambah 11 kali 5 mod 11, 7 T1 kongruensi 56 mod 100 mod 11. Nah, T1-nya kita dapatkan sama dengan kita dapatkan T1 kongruensi 8 mod 11. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan keempat yaitu T1 sama dengan 11 T2 ditambah 8. Di mana T2 merupakan elemen bilangan bulat.
Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Di mana didapatkan di sini X sama dengan 7 kali 11 T2 ditambah 8 ditambah 3. Nah, selanjutnya X sama dengan 77 T2 ditambah 56 ditambah 3. Jadi didapatkan sistem kongruensi linearnya dari X kongruensi 3 mod 7 dan X kongruensi 4 mod 11, yaitu X sama dengan 77 T2 ditambah 59. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5, di mana soalnya tentukan inverse 7 dalam modulo 23. Dengan hasil tersebut carilah solusi dari 49X kongruensi 1 mod 23. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari inverse 7 dalam modulo 23. Di sini kita dapatkan FPB 7,23 sama dengan 1. Nah, akan dicari solusinya dari 7X kongruensi 1 mod 23. Nah, 7X kongruensi 1 ditambah 23 dikali 3 mod 23. 7X kongruensi 70 mod 23. Nah, didapatkan di sini X-nya kongruensi 10 mod 23. Jadi 7 inverse-nya dalam modulo 7 inverse dalam modulo 23 adalah 10. Yang kedua, kita mencari solusi dari 49X 49X kongruensi 1 mod 23. Nah, didapatkan di sini yaitu karena ini tadi sama dengan kita dapatkan 7 ya, menjadi 7 49X-nya kita jadikan 7 pangkat 2X sama kongruensi 1 mod 23. Karena 7 inverse-nya itu kongruensi 10 mod 23, maka di sini 7 inverse-nya kita pangkatkan 2 sama dengan kedua sisinya kan kita pangkatkan 2 sama dengan kongruensi 10 pangkat 2 mod 23. Di sini 7 inverse 2 dan itu kongruensi 8 mod 23. Jadi solusi dari 49X kongruensi 1 mod 23 dari hasil kali inverse 7 dalam modulo 23 adalah X kongruensi 8 modulo mod 23. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Di sini soalnya misalkan P besar sama dengan 3, buktikan bahwa jika P dan P tambah 2 bilangan prima kembar, maka P tambah 2 dan P tambah 4 bukan bilangan prima kembar. Nah, untuk petunjuknya, periksa P, P tambah 2, P tambah 4 dalam modulo 3. Kita masuk ke penyelesaiannya. Karena di soal tadi disebutkan P besar sama dengan 3 dan bilangan prima selain 3, maka bilangan prima selain 3 tidak habis dibagi 3. Jadi P tidak kongruensi 0 mod 3. Nah, P kongruensi 1
mod 3 atau P kongruensi 2 mod 3. Nah, untuk kasus pertamanya yaitu P yang ini P kongruensi 1 mod 3, maka didapatkan P tambah 2 kongruensi 1 tambah 2 sama dengan 3 kongruensi 0 mod 3. Jadi P tambah 2 habis dibagi 3. Artinya jika P tambah 2 habis dibagi 3, maka P tambah 2 sama dengan 3 boleh jadi bilangan prima. Tetapi P tambah 2 besar dari 3 sama dengan 0 bukan bilangan prima. Karena habis dibagi 3 selain 3 itu sendiri. Tetapi P P besar sama 3 didapatkan P ditambah 2 besar sama dengan 5. Nah, di sini P ditambah 2 tidak sama dengan 3. Jadi P tambah 2 bukan prima. Ini bertentangan dengan asumsi awalnya. Selanjutnya kita masuk ke kasus kedua, yaitu P kongruensi 2 mod 3, maka kita dapatkan P tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 kongruensi 1 mod 3. Dan P tambah 4 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6 kongruensi 0 mod 3. Jadi P tambah 4 habis dibagi 3. Maka jika 4 ditambah P ditambah 4 habis dibagi 3. Jika P ditambah 4 besar dari 3, itu bukan bilangan prima. Padahal karena P besar sama dengan 3, di sini P ditambah 4 itu besar sama dengan 7. Jadi P tambah 4 besar dari 3 dan P tambah 4 bukan prima. Maka P tambah 2 dan P tambah 4 itu keduanya tidak prima. Mungkin hanya sekian video dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.